ibadah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian Segala Kemuliaan. Kidung Jemaat nomor 61. Saya undang berdiri. Sidang jemaat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tabiskan ibadah kita ini dengan keyakinan dan iman yang sungguh bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu Palmarum ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing dalam ibadah Minggu Palmarum ini terambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Untuk menyambut nas pembimbing ini, mari kita sambut pujian dari Napiri Rohani 96. Tuhan
jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, untuk merendahkan diri di dalam kuasa Roh Kudus serta memohon pengampunan darinya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 26. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam doa pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Gunakan kesempatan yang sangat indah ini untuk berkata secara jujur di hadapan Tuhan setiap persoalan pergumulan yang saudara hadapi, yang mungkin saudara begitu sulit menemukan solusi jalan keluarnya. Mari hari ini dengan hati yang penuh penyerahan di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita di bawah kaki salib Yesus. Kita undang Tuhan melawat dan menjamah hati kita semua. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan,
Di Minggu Palmarum ini kami datang dengan hati yang penuh penyesalan. Kami datang sujud di bawah salib-Mu, membawa segala beban-beban persoalan hidup kami yang selama ini mengganjal hati dan pikiran kami, yang tidak jarang menyeret kami meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan di luar Tuhan. Maka saat ini Tuhan, dengan hati yang hancur kami datang sujud, membuka hati kami di hadapan-Mu. Engkau jamah hati kami Tuhan. Angkat segala beban-beban dosa yang sering menyeret, mengganjal hati dan iman kami, yang sering menghalang-halangi kami untuk mampu menerjemahkan firman Tuhan, untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Tetapi yang terjadi di dalam hidup kami adalah saling membenci, dan kami tidak peduli akan sesama kami manusia. Karena itu Tuhan, dalam minggu sengsara, Minggu Palmarum ini, kami datang dengan hati yang penuh penyembahan dan penyesalan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Angkat segala beban itu dan ubah kami Tuhan menjadi manusia yang baru. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengampunan yang sejati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang di rumah, di gereja, saya undang untuk berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, kini dengarlah berita anugerah pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Saudara-saudara, mari kita ungkapkan salam damai kepada teman di samping kanan kiri. Tempatkan tangan di dada, lirik temannya dan katakan salam. Shalom. Ya. Jemaat sekalian, mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita menyanyikan pujian syukur kita dari Nafiri Rohani nomor 146. Terangkat di
terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari saya undang untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan ini dengan pujian nafiri rohani nomor 33. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita mohon pimpinan Roh Kudus mengurapi kita semua untuk membaca, merenungkan, bahkan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Sebagai ungkapan hati kami yang paling tulus untuk merefleksikan kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh kami rasakan dan kami alami selama sepekan yang kami lewati. Kami boleh melihat keajaiban kasih Tuhan itu melalui perlindungan penyertaan-Nya sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena itu Tuhan, di dalam kami memasuki ibadah Minggu Palmarum, Minggu Sengsara hari ini, sejenak kami merendahkan hati kami di bawah salib Tuhan untuk memohon lawatan kasih-Mu. Ketika kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami semua untuk tidak hanya membaca, mendengar, tetapi dapat mengejawantahkan firman itu dalam hidup dan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami membaca firman itu, kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, kami lemah, kami penuh keterbatasan karena dosa, karena itu Tuhan ampuni kami dan layakkan kami untuk dapat menerima lawatan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang berkata-kata Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang terungkap dari bibirnya semuanya di bawah otoritas Allah sendiri. Dan seluruh jemaat, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, yang sudah siap menyambut lawatan firman ini, terangi hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka menyambut makanan rohani utama itu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di gereja dan dimanapun saat ini berada yang sedang mengikuti ibadah ini. Terimalah salam pelayanan kita. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Falmarum, Minggu Sengsara. Kita akan menyongsong Minggu Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah. Nah, firman Tuhan hari ini telah ditetapkan oleh Sinode dari Injil Markus. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Saya akan membacakan firman ini dan jemaat bisa menyimak dalam hati. Di Taman Getsemani, itulah judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudara sidang jemaat, baik yang ada di rumah atau dimanapun saat ini sedang mengikuti ibadah ini, dan yang ada di gereja. Tema firman Tuhan hari ini dari teks bacaan kita dalam Minggu Falmarum adalah berjaga-jaga dan berdoa.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini, minggu ini adalah Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara. Kalau kita mengikuti perjalanan Yesus untuk menuju ke Golgota, sekarang sudah semakin mendekat ke Golgota. Dia sudah akan memulai satu perjalanan Via Dolorosa untuk sampai kepada Bukit Golgota. Tuhan Yesus melayani pada usia 30 tahun. Dan hanya 3,5 tahun melayani dan disalibkan mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bacaan kita hari ini, adalah suatu pergumulan yang sangat-sangat berat yang dialami sepanjang kehidupannya sebelum ia disalibkan. Ini satu pergumulan yang luar biasa kalau kita coba simak. Baik Injil Markus, Injil Matius, dan maupun Injil Lukas. Mereka menampilkan satu situasi yang sangat luar biasa, sulit dibayangkan. Di Taman Getsemani itulah Yesus sedang mengalami depresi yang begitu berat secara manusia. Ini tergambar sampai 3 kali ia berdoa yang sama. Apa yang diungkapkan itu hatinya luar biasa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia sangat mengalami satu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu pergi ke toko buku dan bertemu ada gambar Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, kita mencoba melihat gambar itu sangat indah dan santai sekali, ya. Coba nanti kalau ke toko buku lihat bagaimana Yesus bertelut di bawah batu dan diterangi oleh cahaya, rasanya adem. Itu gambar nggak tepat. Nggak tepat. Karena apa? Justru Yesus di Taman Getsemani itu sedang bergumul luar biasa. Sampai dikatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa arti cawan dalam kata-kata Yesus itu? Cawan itu memiliki arti pengertian pengadilan dan penghukuman yang akan dia terima atas dosa-dosa manusia, bukan dirinya sendiri. Cawan yang seharusnya bagian manusia yang berdosa ditimpakan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Itulah yang disebut Via Dolorosa, jalan penderitaan ditumpahkan kepadanya, memikul penderitaan manusia karena cintanya itu. Nah, kan itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Palmarum hari ini. Mari kita simak pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Saya mencatat ada 3 pelajaran penting yang kita ambil dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu. Ada 3 yang perlu kita lihat. Hal yang pertama, saudara. Doa Yesus di Taman Getsemani itu kita bisa jadikan patron menjadi doa yang menjadikan kita kuat. Ayat 32-33 itu. Bagaimana dikatakan di situ, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes sertanya, dan dia sangat takut dan gentar. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan dalam Injil Matius 26 ayat 38, Injil sinoptis itu, di situ dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas katakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Itu luar biasa. Makanya saya bilang tadi, foto yang ditampilkan di gambar itu bertolak belakang. Karena Yesus sedang bergumul, dikatakan titik-titik darah seperti keringat keluar dari tubuhnya. Satu penderitaan yang luar biasa yang dialami. Nah, soal titik-titik darah itu menurut seorang Dr. Frederick, seorang kepala penguji medis Rockland County di New York. Dia katakan begini, ada satu istilah dalam kesehatan dikatakan, kata Dr. Frederick, hematohidrosis. Hematohidrosis itu adalah keluarnya darah melalui kelenjar keringat seseorang yang disebabkan oleh kondisi stres yang sangat berat atau rasa takut yang akut. Dari keringat itu. Itu dalam istilah kedokteran namanya hematohidrosis. Gitu. Nah, dalam situasi yang demikian sebagai manusia, Yesus tidak menghindar dari kenyataan ini. Situasi yang berat sebagai juru selamat, sebagai manusia, dia bisa menghindar. Untuk apa? Tapi dia hadapi semuanya itu dengan doa. Ia menghargai pergumulan berat itu, menghadapi dengan doa. Itu kuncinya. Bahkan menurut Injil Lukas 22 ayat 43, ketika ia berdoa kepada Bapa, maka Bapa mengizinkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Jadi dalam suasana pergumulan itu Bapa tidak membiarkan dia, Bapa mengirimkan malaikatnya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lukas 22:43. Ada kekuatan. Jadi pelajaran pertama kita adalah doa Getsemani ini memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan iman kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit di mana kita pasrah dan banyak menyerah, kalah. Terlalu sering kita pasrah, oh ini nasibku, kalah. Itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya sebenarnya berat berbicara soal itu, tetapi ketika saya harus bergumul di RSUD tahun lalu karena COVID, saat-saat yang sangat kritis saya terjadi di IGD, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oksigen di hidung sudah nggak mempan, dipakai oksigen yang mulut sudah nggak mempan. Sampai saya panggil anak saya Ivan, Pan sini. Bapak nggak kuat. Kamu siap. Mari kita berdoa. Setelah saya berdoa, saya bisa bernapas normal kembali. Begitu. Dan doa saya hanya satu, Tuhan, saya ingin pulang dengan tenang. Jangan biarkan saya menderita. Saat ini juga saya siap. Silakan. Saya ingin pulang dengan tenang. Setelah itu saya tidur. Saya pikir saya sudah mati. Ternyata hidup, masih hidup. Lalu saya katakan, terima kasih Tuhan, Engkau masih menempelkan jiwa saya di tubuh ini. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kondisi kritis yang paling dialami orang COVID itu adalah ketika sudah harus pakai oksigen yang double. Itu sudah tidak bisa ketolong. Tapi saya bersyukur bahwa oh luar biasa kasih Tuhan itu. Saya telepon ke rumah sakit Ibu Peter, kritis di Cipto. Kritis. Dan kami boleh melewati semua itu dengan satu hal yang luar biasa dan tidak ada ungkapan yang paling bijak. Saya katakan terima kasih Tuhan itu. Sampai hari ini saya ada. Saudara, kadang-kadang memang dalam situasi kita pasrah dan kita katakan kalah. Saya tidak kalah, saya katakan Stefanus siap menyerahkan dirinya. Saya siap hari ini. Waktu itu. Dan puji Tuhan, saya masih bisa berdiri mimbar ini. Artinya Tuhan masih sayang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Belajar dari Yesus ketika diperhadapkan dengan pergumulan ketakutan yang luar biasa, mari jadikan doa sebagai solusi. Sebab ketika kita berdoa ada kekuatan yang luar biasa Tuhan alirkan dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terlupakan. Kadang-kadang kita sudah bingung, mau doa apa lagi? Tetapi Roh Kudus memampukan kita, kata Paulus. Roh sendiri memampukan engkau untuk berdoa. Itulah kekuatan kita. Dan kekuatan yang Yesus tampilkan salah satu dalam doa Getsemani adalah doa. Ketika dia sedang dalam suatu pergumulan yang luar biasa, dia tidak kalah, tidak lari, tetapi dia bertelut dan berdoa kepada Bapa. Mari kita jadikan patron kita pola itu dalam hidup ini. Yang kedua, pelajaran kedua dari doa Getsemani adalah doa tidak memaksakan kehendak kita kepada Allah. Perhatikan saudara. Dalam ayat 36. Perhatikan kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia tidak memaksakan diri. Dia bisa menuntut pada Bapa. Tetapi janganlah kehendakku, tapi biarlah kehendakmu. Dari kata-kata ini artinya Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapa. Saudara, bicara manusia ia sangat mengalami ketakutan sampai ia mengajukan permohonan dengan rendah hati kepada Bapa. Berkali-kali diajukan, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Itu membuktikan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam dirinya. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Saudara, dari doa ini kita dapat belajar bahwa sesungguhnya jika kita berdoa dan memohon, tidak memaksakan kehendak kepada Bapa di surga. Seperti Yakobus katakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Apa yang Yakobus ingin sampaikan? Rancanganku bukan rancanganmu Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka aku akan melakukan ini dan itu. Itulah makna perkataan Yesus, Tuhan ambillah cawan ini, tapi jikalau mungkin Tuhan ambil, tetapi janganlah kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Otoritas Allah itulah yang terutama dalam hidup, apa yang disampaikan Yakobus. Nah, untuk itu sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Amin. Selalu indah. Itu. Jadi bukan memaksakan Tuhan. Pelajaran ketiga, saudara-saudara, dari doa Getsemani adalah doa menjaga agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Perhatikan ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Doa itu membuat kita waspada. Waspadalah, waspadalah. Dan ternyata itu tidak dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Taman Getsemani. Murid terbaik bukan jaminan untuk setia pada gurunya. Ternyata benar sekali katakan tadi bahwa daging lemah. Itulah yang dialami oleh Petrus. Berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan artinya doa dapat memagari, memberi kekuatan, membentengi, dan membuat kita peka terhadap situasi dan dapat membuat kita tidak gampang kalah menyerah dengan situasi di sekitar kita.
Terbukti ketika Yesus mengalami situasi yang sangat menakutkan, ia merenungkan diri, menenangkan diri, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, menjadikan dia kuat menghadapi perinya kematian, sehingga dia muliakan Bapa di surga. Nah, beda halnya dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Inilah karakter yang sering dimiliki banyak orang. Yohanes, Petrus, Yakobus itu adalah murid Brian. Makanya ketika Yesus mengajak murid-muridnya, yang 8 itu ditaruh di luar taman. Nah, yang 3 ini diajak masuk ke dalam. Tujuannya satu, supaya 3 yang terbaik ini untuk mampu memberikan semangat kepada gurunya. Tapi ternyata mereka jatuh. Kalah dengan situasi. Kalah. Tapi itulah Yesus katakan, apakah kamu tidak mampu berjaga-jaga 1 jam saja? Dia ulang, datang lagi, tidur lagi, datang lagi, tidur lagi. Akhirnya datanglah seorang kepercayaan yang luar biasa, sang bendahara justru menyerahkan gurunya sendiri, Yudas Iskariot. Diserahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 patron itu kita bisa belajar. Doa memberikan satu kekuatan bagi kita. Doa membuat kita untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan berotoritas atas segala sesuatu dalam hidup kita. Doa itu mengajarkan kita untuk selalu waspada, berjaga-jaga dalam situasi apapun. Nah, karena itu saudara-saudara, terkadang kita menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat, kita cenderung lari dari masalah dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Lalu kita marah, menyalahkan keadaan orang lain, bahkan kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kenapa doa saya bertahun-tahun saya berdoa, kenapa tidak dijawab? Eka Dharma Putra pernah katakan begini, doa itu tidak seperti saklar listrik. Di on nyala, diklik mati, tidak begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan katakan, tunggu dulu. Di saat itu doa kita tidak dijawab. Karena Tuhan bertanya, doamu perlu dibenahi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus melalui firman Tuhan hari ini memberikan satu teladan, yaitu ketika dalam pergumulan yang berat, ia segera bersimpu untuk berdoa dan belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapanya, yaitu dengan penuh kerelaan hati mengalami proses via dolorosa sampai ke kayu salib. Hanya tujuannya hanya satu, agar saudara dan saya, manusia yang berdosa, dibebaskan dari dosa itu. Doa adalah kunci kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Nah, mari kita jadikan patron itu dalam hidup kita. Ada masalah, ada pergumulan, bawa dalam doa. Selamat memasuki Minggu Palmarum, mempersiapkan diri masuk Kamis Putih dan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali dilawat oleh firman Tuhan, belajar menghayati pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Kami boleh belajar 3 hal tentang doa itu. Bahwa doa itu membuat kami menjadi kuat berdiri teguh di dalam menghadapi tantangan goncangan apapun. Doa itu mengajarkan bagi kami untuk tidak egois, tetapi mengandalkan Tuhan, bukan memaksakan Tuhan. Dan doa itu mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa waspada dalam banyak hal. Karena di sekitar kami begitu banyak godaan tantangan yang dapat menjatuhkan kami. Biarlah itu menjadi satu pegangan kami untuk selalu melangkah dan melangkah dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyiarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan ini saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah Jumat Agung 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diputus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan kasih dan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk menyambut, merayakan dan menerima perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kedua dalam ibadah Palmarum hari ini. Firman-Mu sudah melawat kami semua, dan biarlah itu menjadi satu pegangan kekuatan kami untuk selalu berjalan di tengah-tengah dunia ini yang penuh tantangan ini dengan tetap teguh berdiri di atas iman percaya kami, doa sebagai pegangan kami dalam menghadapi tantangan apapun. Dan kami belajar pada doa Getsemani hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kedua ini boleh berjalan dengan baik. Semua penata layan, hamba-Mu dari mimbar, pemusik, prokantor, tim multimedia, para penatua yang bertugas, tim kesehatan, biarlah semua pelayanan kami hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga bukan kami melayani manusia, tetapi kami melayani Tuhan. Karena itu Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ini. Di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, biarlah semua pelayanan kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan seluruh jemaat yang boleh hadir dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang selalu memberkati seperti Tuhan memberkati ketika menuju ke tempat ini tadi, maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam kehidupan kami memasuki pekan yang baru. Sehingga kami selalu membawa persoalan apapun yang kami hadapi itu kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk agenda pelayanan kami sepekan ke depan, untuk ibadah Kamis Putih dan juga Jumat Agung yang akan kami rangkaikan dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan persiapkan seluruh jemaat untuk hadir, baik ibadah Kamis Putih maupun ibadah Jumat Agung. Demikian juga dengan ibadah Paskah pada hari Minggu depan. Biarlah Tuhan siapkan hati kami semua untuk datang mensyukuri anugerah Tuhan, bahwa Kristus menderita mati tetapi bangkit kembali untuk keselamatan kami manusia. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu bulan ini. Kami doakan Bapak Erdianto, Bapak Pendeta Emeritus Abraham Tohata, Bapak Sugianto, Ibu Rusmala Situngkir, Bapak Joko Suparno, Bapak Sri Joko. Biarlah Tuhan berkati saudara-saudara kami semua ini, sahabat-sahabat kami ini. Sehingga ketika Tuhan tambahkan usia 1 tahun, Tuhan berkati mereka dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Kami doakan panitia pembangunan yang saat ini sedang mengerjakan teras gereja kami yang semakin hari semakin menyedihkan, hampir rubuh. Kami doakan supaya Tuhan berkati agar proyek itu berjalan dengan baik. Kami sangat membutuhkan uluran tangan seluruh jemaat untuk membantu melalui doa dan dana agar teras gereja itu kembali dibenahi sehingga boleh berfungsi dengan baik, tidak akan bocor lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh dikerjakan dengan pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk 13 anak-anak kami yang telah menjalani katekisasi, yang akan menerima sidi dan baptis dewasa pada hari Paskah yang akan datang. Tuhan persiapkan mereka semua supaya mereka boleh dengan iman percaya mereka berdiri nanti di hadapan Tuhan, mengikrarkan janji keyakinan mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendukung jemaat kami dalam pergumulan keluarga, pekerjaan. Engkaulah Tuhan yang dapat memberikan solusi bagi setiap persoalan jemaat Tuhan. Kami terus mendukung jemaat dalam proses pemulihan dari sakit. Nak kami Gebi Barumiati, Oma Lano, Oma Nus, Oma Agustina Rompas, Ibu Setining Yekti, Bapak Suparlan, Ibu Tri, Ibu Oni, Ibu Delpa, Bapak Lasman. Mereka semua ini membutuhkan lawatan kasih-Mu Tuhan. Kami selalu percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Engkau angkat setiap penderitaan pergumulan mereka. Dan biarlah kuasa kasih keajaiban dari Tuhan itu menjadi nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, khususnya Kabupaten Bogor. Secara khusus di dalam mengatasi pandemi COVID yang masih terus
berkembang dan membara di tengah-tengah masyarakat. Syukuri vaksinasi sudah mulai berjalan. Biarlah Tuhan terus berikan kesadaran bagi masyarakat kami untuk tetap menjaga protokoler dengan baik. Baik secara nasional, kabupaten dan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya inilah doa kami, syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah kita terima. Untuk mendasari persembahan ini terambil dari firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk seperti biasa kita akan memberikan persembahan dengan cara maju ke depan, dan untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan sesuai dengan warta yang telah diberikan melalui WhatsApp gereja. Marilah jemaat, kita akan iringi persembahan ini dengan satu pujian dari KPNR nomor 24, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulangin pujian ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Jemaat, saya mohon untuk berdiri. Memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Allah kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan untuk di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah baik di dalam gereja maupun yang mengikuti secara online ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu ini. Dan kami ya Tuhan Yesus telah memberikan persembahan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu di gereja tempat ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk nanti penatua yang mula persembahan ini. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan kebijaksanaan, dan boleh mengolah persembahan ini dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, bila Engkau berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami.
Rasa ungkapan syukur kami hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami mengerahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, kita akan angkat satu pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 281, baitnya yang pertama. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena dipelihara. Ku mau kuat karena ada derita. Ku mau berani hadapi tantangan. Ku mau berani hadapi tantangan. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Ibadah selesai, saat teduh sejenak. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di rumah, yang ada di gereja, kami atas nama rohaniwan, para penatua dan seluruh penata layan hari ini menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.